Masih heran sama orang-orang yang di kasusnya Dr. Richard bilang bahwa sebenarnya Dr. Richard itu tidak merugikan siapapun, malah Dr. Richard itu mengedukasi kepada khalayak. Kata siapa sih? Bor. Mafia skincare di Indonesia itu bukan main-main, bro. Yang dirugikan bukan hanya mafia skincare, bukan hanya skincare abal-abal, tetapi orang-orang yang menjual merkuri. Kalau skincare abal-abal semakin hari semakin ter-up sama Dr. Richard, otomatis penjual-penjual merkuri itu akan kekurangan bandar. Dan satu lagi, BPOM ini perlu dipertanyakan, mohon maaf sekali. Seharusnya kan kalau misalkan sudah ada pemberitaan bahwa ternyata ini ada merkurinya, harusnya dicek dong sama tim BPOM. Kenapa? Karena rakyat Indonesia itu sudah mempercayakan kulit wajahnya kepada BPOM. Kalau misalkan ada tulisan BPOM di kemasan, rakyat Indonesia itu sudah sangat mengimani betul bahwa produk itu sangat-sangat aman. Jadi seharusnya kalau misalkan ada yang disampaikan oleh Dr. Richard bahwa produk ini abal-abal, seharusnya yang produknya dong yang harusnya disikat, ya kan? Karena itu sudah menyangkut kulitnya rakyat Indonesia nih. Kulit. Dan yang melaporkan juga kok malah pencemaran nama baik gitu. Kalau misalkan memang produknya tidak bermerkuri, ya dibuktikan dong. Sampel yang diberikan ke BPOM saat diuji berbeda dengan produk yang dijual. Oke, seharusnya jika memang seperti ini dan ketika mendapatkan berita bahwa produk yang tersertifikasi BPOM tetapi terindikasi ada merkurinya, seharusnya tim BPOM melakukan undangan klarifikasi kepada brand tersebut. Atau mungkin vulgarnya BPOM melakukan sidak ke tempat pembuatan dari brand tersebut. Kenapa? Karena ini di samping menyangkut tentang kesehatan kulit masyarakat Indonesia, ini juga menyangkut nama baik BPOM itu sendiri. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa just because ada label BPOM, it doesn't mean bahwa itu tuh aman gitu di kalangan masyarakat. Nah, agar tidak ada stigma seperti itu, BPOM harus melakukan tindakan. Karena saya yakin menjadi BPOM itu tidak berbatas hanya sekedar menerima sampel, lalu dilihat, dites, dan aman kandungannya, lalu dikeluarkan nomor BPOM, setelah itu selesai. Harus tetap ada pengawasan dong. Kalau misalkan memang sudah ada berita seperti itu, ditindaklanjuti. Kalau misalkan problemnya kata BPOM kan tidak ada yang melapor ke BPOM. Jadi BPOM tidak bisa melakukan itu. Nah, sekarang kan udah beda ya zamannya, udah zaman digital gitu kan. Kepolisian aja tidak melulu kok kita melapor, ada yang viral langsung ditindaklanjuti sama kepolisian. Nah, seharusnya BPOM juga seperti itu dong. Jadi seharusnya jika memang ada dokter yang memang mumpuni di bidang kecantikan dan mengatakan bahwa